Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Masgar Saputra dengan NIM G201240227. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang CNN dan bagaimana CNN ini menyelesaikan suatu permasalahan atau bagaimana CNN ini membaca sebuah gambar. CNN itu adalah Convolutional Neural Network. Sedikit pengantar, apa sih itu CNN atau Convolutional Neural Network? Convolutional Neural Network itu adalah bagian dari jaringan saraf tiruan yang lebih difokuskan atau algoritmanya itu lebih difokuskan untuk bagaimana supaya dia bisa membaca sebuah gambar atau video. Untuk lebih jelasnya, penjelasan dari apa itu CNN, teman-teman bisa nonton langsung YouTube 3 Blue 1 Brown. Channel YouTube itu luar biasa sangat bagus untuk penjelasan CNN. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi. Fokus kita kali ini adalah untuk menjelaskan bagaimana CNN bekerja, yaitu melalui 3 gambar ini. Bisa teman-teman lihat ada gambar 1, 2, 3 yang berupa angka 101010 tapi membentuk suatu pola. Seperti pada gambar 1 yang bisa kita perhatikan itu adalah gambar polanya itu, pola angka satunya membentuk sebuah huruf X. Nomor 2 juga demikian, tapi agak sedikit berbeda karena di pojok kiri bawah dan kanan bawahnya berupa angka 0, bukan lagi berupa angka 1. Dan gambar 3 yang sedikit lebih spesifik berbeda lagi, dengan pojok kiri atasnya berupa 0, pojok kanan atasnya juga 0, pojok kanan bawah 0, dan pojok kiri bawahnya juga 0. Oke, langsung saja. Kita pertama berpindah ke gambar 1 dulu. Kita akan jelaskan bagaimana si CNN itu bekerja. CNN itu bekerja melalui beberapa tahap, teman-teman. Tahap paling awal dari CNN itu yaitu tahap konvolusi. Tahap konvolusi adalah di mana kita mengambil sebuah kernel atau filter, yang kemudian kita akan geser filter tersebut sepanjang atau sebanyak dari gambar target kita yang dimana gambar target kita itu adalah gambar ini, gambar 1010 yang membentuk pola huruf X ini. Untuk kernel yang kita ambil itu bagian dari matriks ini. Kalau teman-teman bisa perhatikan, matriks kernel yang kita ambil adalah bagian pojok kiri atas dari matriks ini, yaitu 11001100000, yang dimana kalau teman-teman tahu ini adalah matriks identitas. Jadi bisa kita bilang ini adalah kernel identitas. Terus kita apakan kernel ini? Nah, ini dia teman-teman. Proses konvolusinya adalah kita mengambil kernel ini, kemudian kernel tersebut kita kalikan dengan tiap-tiap elemen 3x3 dari matriks tersebut. Yang dimana misalnya kita ambil di sini bagian paling awalnya, ya seperti ini. Terus kita kalikan seperti apa? Kita lakukan dot product. Untuk teman-teman yang tidak tahu dot product itu seperti apa, dot product adalah kita mengalihkan tiap elemen yang sama, di mana misalnya elemen di sini, elemen baris pertama, kolom pertama dari matriks yang kita akan kali, terus kita kalikan juga dengan baris pertama dan kolom pertama dari kernel yang kita punya. Untuk lebih jelasnya formulanya seperti ini. Ya, bisa kita lihat ini di sini 1x1 ditambah 0x0 tambah 0x0. Nah, dimana hasilnya akan sama dengan 3. Kita lanjutkan lagi. Kita geser lagi sekali ke kanan. Kita lanjutkan perhitungannya. Ya, ini hasilnya adalah 0. Kita geser lagi. Ini hasilnya juga 0. Ini kita lakukan sampai berapa kali? Ini kita lakukan sampai semua matriks terekspos ya, teman-teman. Ya, bisa kita lihat geser, 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 seterusnya, 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 seterusnya. Kita geser seterusnya sampai kita pada elemen paling terakhir dari matriks ini, yaitu baris ke-6. Lebih tepatnya kita sampai elemen paling terakhir, yaitu pojok kanan bawah dari matriks target. Ya,
Ini dia. Teman-teman mungkin bertanya, coba kita perhatikan di sini. Kenapa komponennya itu berupa A12, A13, A66? Ya, karena hasil perkaliannya itu teman-teman. A1, A11, A12, A13 sampai A66 ini akan kita susun kembali menjadi sebuah matriks. Seperti ini. Coba bisa diperhatikan A11, A12 sampai A66. Nah, kita masukkan nilai dari hasil perhitungan tadi yang berupa angka 301. Angka 301 ini sebenarnya apa sih? Ini yang kita sebut sebagai featuring map. Itu hasil konvolusi dari matriks target tadi. Dari matriks yang akan kita prediksi bentuknya. Nah, dari featuring map ini, apakah sudah selesai? Belum. Dari featuring map ini kita akan melakukan tahap selanjutnya dari CNN, yaitu pooling. Pooling itu apa sih? Pooling itu singkatnya kita menganalisis dari featuring map ini, angka-angka penting apa sih yang harus kita ambil dan angka apa yang harus kita buang. Supaya kita lebih merampungkan atau mengompres bentuk dari matriks ini agar sedikit lebih kecil dan sedikit lebih mudah untuk diolah nantinya. Bukan sedikit lebih mudah, agar lebih mudah diolahnya. Nah, kita di sini yang pooling yang kita lakukan adalah max pooling 3x3, yaitu dimana kita membagi featuring map ini menjadi kumpulan matriks 3x3 seperti ini, yang dimana dari kumpulan matriks 3x3 ini, tiap-tiap matriksnya kita akan ambil satu angka yang paling tinggi dari tiap matriksnya. Bisa kita lihat di matriks pertama ini komponennya adalah 3, 0, 0, 0, 3, 1, 0, 1, 3. Nah, di sini angka yang paling tinggi itu ada 1, yaitu 3. Ya memang 1 sih. Angka yang paling tinggi itu adalah angka 3. Makanya akan kita ambil angka 3. Kita lihat juga di sini matriks yang terbentuk itu ada 1, 2, 16 matriks. 16 matriks ini akan membentuk suatu matriks baru nantinya yang berukuran seperti matriks yang kita buat ini, 16 yang berukuran 16 elemen, berarti ukurannya adalah matriks 4x4. Ya, seperti ini. Kita ambil tiap komponen paling tingginya, paling besarnya, dan kita bentuk kembali feature map baru. Nah, dari feature map ini, angka-angka dari feature map yang baru inilah yang akan kita olah nantinya. Diolahnya seperti apa? Oke, kita ambil kembali feature mapnya. Kita lakukan tahap selanjutnya dari CNN, yaitu flattening. Flattening ini apa? Flattening ini adalah matriks yang tadinya hasil feature map ini, atau matriks feature map ini, kita ubah menjadi sebuah vektor satu dimensi. Seperti ini. Jadi mana vektor satu dimensi ini kita inisialisasi dan kita ubah dan misalkan menjadi sebuah variabel, misalkan saja X. Yaitu ini bisa kita lihat X1 sampai X16. X1 sampai X16 ini apa? X1 sampai X16 ini bakal menjadi input untuk tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah tahap yang paling menentukan dari prediksi CNN ini, yaitu tahap neural network-nya. Dari X1 sampai X16 ini akan menjadi input. Kalau teman-teman masih ingat bagaimana arsitek dari artificial neural network, dia itu kita harus punya input, terus ada bobot, ada bias, terus ada fungsi aktivasi. Nah, tahap RCNN bekerja seperti itu, bekerja seperti artificial neural network pada umumnya. Yaitu kita punya input yang berupa dia yang bisa kita lihat di sini X1 sampai X16. X1 sampai X16 itu adalah input. Di sini kita punya bobot W1 sampai W16, di mana bobotnya ini kita ambil sembarang angka. Terserah angka apa, W1 sampai W16 juga boleh sama, asal saya sarankan angka bobot yang kita ambil itu harus kecil. Kenapa kecil? Karena target kita itu juga kecil. Target kita itu adalah berupa angka 10, 10, 10 yang berupa matriks 8x8 tadi. Makanya bobot yang kita ambil harusnya bobot yang kecil pula agar mendekati target. Setelah punya bobot, kita apakan? Bobot ini kita lakukan perhitungan.
Nah, ini formulanya. Untuk formulanya sendiri seperti ini. Sigma I sama dengan 1 sampai 16 X IWI plus bias B. B itu adalah bias. Biasnya adalah sama dengan ralat ya teman-teman. Biasnya ini harusnya adalah 0,05 atau 0,5 antara itu. Tapi ini ralat ya. Nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Dari setelah kita lakukan perhitungan itu apa kemudian kita lakukan, kita masukkan hasil perhitungan itu ke fungsi aktivasi. Setelah fungsi aktivasi ini apa sih? Fungsi aktivasi ini adalah berperan sebagai gerbang masuknya neural network itu. Ibaratnya hasil perhitungan neural network tadi itu adalah seorang penduduk, dan seorang penduduk yang ingin masuk ke negara, dan fungsi aktivasi ini adalah gerbang besar dari negara tersebut yang dilengkapi dan penjaga. Fungsi aktivasi ini nanti yang menentukan apakah dia boleh masuk atau tidak. Nah, setelah melewati fungsi aktivasi, kita akan menghasilkan output Z. Ya, itu tadi. Kalau kita analogikan seperti tadi, outputnya itu adalah kamu boleh masuk atau keluar. Outputnya biasa berupa angka 1 atau 0. Yaitu, kalau 0, kamu keluar. Kalau 1, kamu masuk. Seperti apa sih perhitungannya? Kita langsung saja ke perhitungannya. Misal dari input yang tadi dan bobot yang tadi, Z1, kita misalkan Z1, outputnya adalah ini. Z1, kita lakukan perhitungan 3 kali 0. Nah, di sini ya teman-teman, bisa teman-teman lihat di situ angka 0,5. Angka 0,5 itu ada biasnya. Yang sebelumnya ralat ditulis, sebelumnya tadi ditulis 0,012, tapi sebenarnya biasnya itu 0,5. Nah, bisa dilihat di situ hasilnya adalah 1,458. Nah, ini juga ralat ya teman-teman. Hasil perhitungannya itu adalah, seingat saya, 1,499. Ini salah. 1,499 hasil perhitungannya. Kemudian kemudian untuk Z2-nya kita ingin menghitung target kita itu adalah matriks 8x8 tadi. Matriks 8x8 tadi itu berapa sih komponennya? 64 kan? Kalau komponennya sebanyak 64, berarti kita harus melakukan perhitungan, yaitu Z1-nya ini sampai ke Z64 dengan bobot-bobot yang berbeda-beda pula. Makanya kita di sini tuliskan buat bobot baru untuk Z2, karena kita harus inisialisasi atau menuliskan bobot baru untuk Z2. Bobot barunya itu tidak sepenuhnya harus berbeda. Bisa hanya satu saja yang berbeda, asal jangan sama persis dengan bobot sebelumnya. Atau jangan ada dari Z1 sampai Z64, jangan ada satupun bobot yang sama. Seperti itu. Nah, kita di sini inisialisasi bobot baru. Nah, di sini W1-nya itu sama dengan bobot sebelumnya, W0,012. W2-nya juga sama seperti sebelumnya, 0,013. Tapi yang membedakan di sini dan seterusnya ke bawah itu masih sama teman-teman. Yang membedakan itu apa? W16-nya. W16-nya itu 0,015, sementara di Z1 tadi W16-nya adalah 0,012. Dan biasnya juga masih sama di sini. Kita lakukan perhitungan. Nah, hasilnya adalah 1,508. Kita lakukan perhitungan seterusnya sampai Z64 dengan bobot yang berbeda-beda pula. Kita temukan hasil 1,576. Nah, hasil-hasil ini tadi lalu kita apakan? Z1 sampai Z64 ini kemudian kita susun kembali menjadi matriks 8x8 sesuai dengan target tadi. Kita lihat teman-teman. Ini dia Z1 sampai Z64. Kita susun kembali menjadi matriks. Nah, ini dia angka-angkanya ya. Kita lihat bisa di situ komponen paling kiri atas yaitu Z1-nya 1,499-nya. Karena ini mengalami ralat perhitungan tadinya. Kita lihat hasilnya sampai paling pojok kanan bawah yaitu 1,576. Ini adalah hasil matriks, hasil perhitungan dari Z1 sampai Z64-nya. Kemudian angka ini mau diapakan?
angka ini kan sangat berbeda dengan target sebelumnya kan, karena angka ini berupa desimal, sementara angka yang tadi target merupakan angka apa dia ngomongnya, angka biner ya, satu atau nol, satu dan nol, satu dan nol, satu dan nol. Sementara ini adalah angka desimal 1,4, 1,5, 1,48. Ini bukan target yang kita mau, teman-teman. Kalau teman-teman masih ingat struktur dari artificial neural network tadi, ini adalah hasil perhitungannya, teman-teman. Hasil perhitungan bobot. Setelah hasil perhitungan bobot tadi, kita harus apa? Ya, kita harus melalui gerbang besar yang dinamakan fungsi aktivasi. Nah, terus bagaimana? Nah, ini dia fungsi aktivasinya, teman-teman. X itu misalkan adalah nilai dari output ini 1,49 sampai dengan 1,576. Yaitu kita masukkan nilainya ke fx ini, di mana fx ini adalah fungsi aktivasi dengan threshold atau batasan adalah 1. Teman-teman lihat sini. Nah, kita lihat nilainya itu kita jadikan dua nilai, karena targetnya kita itu adalah 0 dan 1, maka nilainya itu akan kita ubah menjadi 0 dan 1. Di mana dia bernilai 0 kalau x-nya kurang dari 1. Dan dia bernilai 1 kalau x-nya lebih dari sama dengan 1. Sehingga kalau kita aktifkan fungsi ini, terus kita lihat, kita aplikasikan ke matriks 8x8 ini, maka hasilnya akan seperti ini. Wow, teman-teman lihat. Ada yang salah kan? Ada yang matriksnya ini tidak sesuai target prediksi kan? Harusnya prediksinya itu adalah 1, 0, 1, 0, 1, 0, dan satunya itu membentuk sebuah huruf X kan? Tapi ini tidak. Ada yang salah. Coba kita lihat. Ada yang salah ya kan? Nah, ini target kita. Tapi tidak sama. Apa yang harus kita lakukan? Untuknya, dalam artificial neural network, kita mengenal salah satu inti atau kunci dari artificial neural network itu, yaitu backpropagation. Backpropagation ini apa sih? Backpropagation ini adalah kita ingin memperbaiki kesalahan prediksi tadi dengan cara kita ulangi perhitungan itu dengan mengupdate atau memperbarui bobot yang telah kita masukkan tadi. Nah, misalnya kita aplikasikan kepada komponen elemen kedua dari matriks ini, yaitu harusnya ini kan targetnya 0. Tapi di sini hasilnya 1. Ya, kita tuliskan dulu. Targetnya itu adalah 0. Output perhitungan sebelum fungsi diaplikasikan fungsi aktivasi, yaitu 1,508. Nah, dalam backpropagation, kita harus memakai yang namanya learning rate, yang kita simbolkan dengan itu. Dan nilainya adalah 0,01. Nah, kita gunakan formula perceptron learning rule, yaitu cara mengupdate bobotnya, yaitu WI baru sama dengan WI plus learning rate dikali T kurang Y dikali XI. T itu apa? T itu target. Y itu apa? Y itu adalah output dari elemen matriks yang ingin kita perbarui bobotnya, outputnya sebelum dia diaplikasikan fungsi aktivasi. Seperti itu. Nah, misal kita aplikasikan untuk W1. Nah, saya lupa juga X ini apa. X itu adalah elemen yang dikalikan dengan bobot tersebut. Misalnya kita ambil bobot W1. W1 itu pengalinya adalah misalnya 3. Maka 3 itu kita 3 itu menjadi XI. Nah, misalnya kita ambil permisalan di sini. Nah, ini juga ralat ya, teman-teman. Artinya sini adalah W2. Mohon maaf ya, teman-teman, agak ralat. Ini adalah misalnya ini adalah W2 karena kita bicara tentang W2 di sini. W2 itu adalah
bobot untuk oh enggak, maafkan saya. Bukan rawat, ya sudah benar. Ini adalah W1. W1 adalah W1, bobot W1 untuk Z2. Ya, kita misalkan kita ambil W1, bobot 0, bobot dari Z2 ini, tapi bobot pertamanya itu W1-nya yang bernilai 0,012. Kita mau update bobotnya dengan menggunakan formula itu seperti ini. W1 baru sama dengan W1 seterusnya dikali X1. Nah, kita lihat perhitungannya. 0,12. Nah, ini dia bobot barunya. Negatif 0,03324. Ini yang akan kita aplikasikan kembali ke perhitungan bobot sebelumnya dan kita akan lakukan perhitungan ulang. Nah, kita lakukan itu untuk mengupdate bobot semua angka-angka yang elemen-elemen yang prediksinya salah dan tidak sesuai target, seperti elemen kedua, elemen ketiga, elemen keempat, sampai elemen ke-65. Nantinya yang targetnya salah, yang targetnya itu harusnya 0 tapi dia hasilkan 1. Nah, itu kita lakukan update bobot ke semua elemen-elemen tersebut. Nah, sampai kemudian kita dapatkan nantinya setelah kita update semua bobotnya dan kita lakukan perhitungan ulang, kemudian kita aplikasikan kembali lagi fungsi aktivasinya, kita akan dapatkan seperti ini. Sesuai prediksi, sesuai matriks targetnya. Begitulah bagaimana CNN bekerja. CNN bekerja dengan cara seperti ini, teman-teman. Melalui trial and error. Kita prediksi, tapi 100% prediksi belum tentu berhasil. Kita ulangi lagi, pelajari lagi, kemudian kita lakukan perhitungan kembali, kita masukkan ke fungsi aktivasi lagi, sampai kita ketemu jawabannya dan prediksinya sesuai dengan apa yang kita mau. Seperti ini, teman-teman. Mudah bukan? Sesuai prediksi. Lalu, bagaimana dengan dua gambar lainnya, teman-teman? Yaitu gambar yang membentuk huruf X tapi tidak sempurna. Tadinya gambar sebelah kiri, dan di gambar sebelah kanan adalah gambar yang saya tidak tahu itu masih huruf X atau tidak. Intinya seperti itu. Kita bisa melihat angka 1 dan 0-nya dengan cukup jelas. Bagaimana dengan dua gambar lainnya? Idenya masih sama, teman-teman. Kita lakukan pertama itu adalah konvolusi, terus kita lakukan pooling. Setelah kita lakukan pooling, kita lakukan lagi flattening. Setelah flattening, kita mulai melakukan perhitungan bobot. Terus perhitungan bobot kita lihat outputnya, kita masukkan ke fungsi aktivasi, lalu kita lihat outputnya, kita susun kembali matriks menjadi matriks 8x8, apakah sudah benar atau tidak. Kalau belum benar, lalu kita akan menggunakan backpropagation, yaitu kita lakukan perhitungan ulang kembali, kita update bobotnya, terus kita masukkan ke fungsi aktivasi lagi, dan kita susun kembali menjadi matriks 8x8. Seperti itu, teman-teman. Idenya masih sama seperti sebelumnya, hanya saja gambarnya yang berbeda. Secara singkat saja, ini adalah hasil perhitungannya atau hasil dari semua proses tadi, dan ini juga melakukan backpropagation, teman-teman. Dan hasil akhirnya adalah seperti ini, berupa angka-angka ini 1,12, 1,15 untuk gambar yang di atas, dan gambar di bawah 0,43, 0,39, 0,41. Seperti itu, teman-teman. Nah, dari angka ini kita lakukan kita terapkan lagi fungsi aktivasi 0 untuk X kurang dari 1 untuk X lebih dari sama dengan 1, dan 0 untuk X kurang dari 1, dan 1 untuk X lebih dari sama dengan 1. Kita aplikasikan itu. Terus, voila. Sesuai prediksi. Itu dia, teman-teman. Bagaimana cara CNN bekerja pada 3 gambar tadi. Itu saja sedikit banyaknya yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas keralatan dari PPT saya, masih banyak ada kesalahan tulis. Dan saya juga mohon maaf jika ada penjelasan saya yang kurang jelas atau sedikit
bukan sedikit, memang sangat tidak jelas. Saya mohon maaf sekali teman-teman, karena saya hanya manusia biasa yang juga ciptaan Tuhan dan tidak sempurna. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe kalau ingin, tapi sequence-nya teman-teman. Mohon di-like videonya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.